Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Susanti. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita algoritma dan pemrograman untuk bahasan materi runtunan atau sekuensial. Runtunan atau sekuensial secara umum perintahnya adalah seperti ini. Kalau akan digambarkan dia menjadi seperti ini. Jadi ada baris perintah, terus dikerjakan selanjutnya, baris perintah selanjutnya lagi, terusnya sampai baris perintah yang terakhir. Oke, karena sebelumnya kita ada tugas, kita review tugasnya dulu ya. Untuk tugasnya yang pertama, ini ada operasi logika, kita tentukan hasilnya. Operasi logika yang pertama, seperti ini, dalam kurung X and Y, or Z. Nah, di sini kita ketahui X adalah true, Y adalah false, dan Z adalah true. Oke, jika kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam operasi logikanya kita, X and Y. Ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. X itu true, and false. Ini berarti true dikali false. Atau kalau kita ingin membuatnya ke bilangan biner, maka true itu 1 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Or Z, jadi hasilnya 0 or 1 atau true, maka hasilnya dia adalah 1. Or adalah tambah. Jadi 1 dikali 0, hasilnya adalah 0, ditambah 1. 0 ditambah 1, hasilnya 1, atau true. Ini hasilnya adalah true ya. Kemudian, ini lagi, yang soal berikutnya, xn dalam kurung y or z. Y or z berarti false or true. Hasilnya adalah true, dan x adalah true, berarti true and true hasilnya adalah true. Kemudian X and Z. Jadi yang dikerjakan dulu adalah X and Z. X true and true. Hasilnya true, dinotkan itu hasilnya adalah false. Kemudian yang terakhirnya hasilnya adalah false. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk yang kedua, ini adalah hasilnya program untuk mengkonversi waktu ke detik. Ini adalah judulnya, dan ini adalah keterangannya, program untuk mengkonversi waktu dengan input jam, menit, dan detik ke detik. Deklarasinya, waktu itu adalah rekod rekaman, dan dia adalah tipe datanya adalah integer. W adalah waktu, hasil integer. Jadi ini adalah variabel-variabel yang kita pakai. Algoritmanya adalah seperti ini. Oke, read W titik H, W titik M, W titik S. Jadi ini dikalikan semua, terus dikomakan. Hasilnya adalah W dikali hour, kali 3600, tambah W titik menit, kali 60, tambah W kali detik per sekon. Tulis hasilnya. Seperti itu. Ini juga bisa kalian lihat semuanya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di perkuliahan online kita atau Zoom. Oke, kita lanjut ke runtunan ya. Sub capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah setelah menyelesaikan pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan algoritma runtunan atau sequence ke dalam pseudocode dan program. Capaian pembelajaran kita berada di sini. Kemarin kita lihat di sini ya. Nanti selanjutnya di sini. Sub pokok bahasan kita adalah yang pertama itu pendahuluan, kemudian ada persoalan pertukaran, kemudian menghitung gaji karyawan, titik tengah dari 2 buah titik, kemudian konversi waktu ke detik, kemudian konversi waktu ke jam menit detik, dan translasi
beberapa algoritma ke kode program Pascal C dan C++. Oke, kita masuk peruntunan dulu ya, pengantarnya. Runtunan adalah struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial satu per satu, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi yang terakhir. Nah, tiap instruksi dikerjakan satu per satu. Tiap instruksi dilaksanakan tepat satu kali, tidak ada instruksi yang diulang. Urutan instruksi yang dilaksanakan, pemrosesan sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang ditulis di dalam teks algoritmanya. Akhir instruksi merupakan akhir dari sebuah algoritma. Jadi dia runut ya, namanya aja runtunan. Oke. Langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma diproses secara berurutan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Gambarannya. Pengaruh urutan instruksi ya. Urutan instruksi dalam algoritma adalah penting. Urutan instruksi menunjukkan urutan logik penyelesaian suatu masalah. Urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan, tapi mungkin juga menghasilkan keluaran yang berbeda tergantung pada masalahnya. Dan ini adalah contohnya. Ini contoh yang tidak mempengaruhi hasil. Jadi ada deklarasi A, B, C, D, titik datanya integer sama ya. Ini juga sebelah kanan, sebelah kiri sama. Kemudian deskripsinya. Di sini harusnya algoritma ya. Read A, B. Kemudian C sama dengan A tambah B. D sama dengan A kali B. Tulis C dan D. Nah, di sini, kalau yang di sebelah kanan, D sama dengan A kali B. Ini sama sebenarnya perintahnya, cuman ini ditukar aja. Yang ini sama dengan A tambah B. Tulis C dan D. Ini kalau dikerjakan, dia tidak akan mempengaruhi hasil. Nah, berbeda dengan yang ini. Ini hasilnya akan mempengaruhi hasil. Ya. Ketika kita baca yang pertama yang ini, A, B. Nah, kemudian C sama dengan A tambah B. D sama dengan A kali B. Tulis C, D. Nah, di sini yang pertama A kali B. D sama dengan A kali B. C sama dengan A tambah B. Baca A, B. Write C, D. Jadi ini akan mempengaruhi hasil. Karena ini yang dibaca pertama. Terus dia membaca A, B. Berarti kalau misalnya ini kita isikan sebuah nilai, A, B-nya, nah O, B-nya itu dibaca belakangan. Jadi ini bisa jadi yang keluarnya malah ini aja, A kali B. Dia hanya akan menghasilkan A kali B. Nah, di sini misalnya kita udah ngisiin hasil, ya karena dia udah bacain A, B, ya dia akan membacakan nilainya. Seperti itu. Nah, misalnya ini ada soal pertukaran ya. Tuliskan algoritma untuk membaca dua buah nilai dengan mengubah variabel A dan B, kemudian nilainya ditukar. Nilai A menjadi B dengan nilai B menjadi A. Oke, penyelesaiannya seperti apa? Runtunan instruksinya ini, kita punya sebuah variabel lagi satu. Nah, di variabel ini, kita beri nama C. C ini kita isikan dengan nilai A. Nah, tampung nilai A ke dalam nilai C. Ini adalah komentar ya. Ini adalah baris komentar. Biar kita, misalnya kalau kita programmer, kita ingat. Oh, ini ternyata barisnya untuk ini. Nah, A-nya kosong. Nah, sekarang A-nya kita isi dengan B. Nah, nilai B dapat dimasukkan ke dalam A. Nah, kemudian nilai B-nya kosong. Nah, B-nya ini kita isikan nilai C. Nilai C ini yang sudah tadi nilai A. Nah, nilai diisi dengan nilai A yang tersimpan di C. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi pseudocode-nya dia seperti ini ya. Misal nilainya program pertukaran, ini judulnya, deklarasinya, kita punya 3 variabel A, B, C, kemudian tipe datanya adalah integer. Ingat selalu menuliskan tipe data di setiap
menuliskan deklarasi. Kemudian algoritma. Algoritmanya, ini A kita isi dengan 8 dan B kita isi dengan 5. Jadi kita akan nuker A menjadi 5 dan B menjadi 8. Oke. Tulis A, B. Tulis nilai A dan B. Nah, ini kita tukar. C sama dengan A. Terus A sama dengan B. B sama dengan C. Nah, sekarang tulis nilai A dan B. Nah, ini nanti udah ketukar. Jadi A nilainya 5, B nilainya 8. Oke. Ini adalah translate-nya dari bahasa pseudocode-nya tadi ke program C++-nya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, nanti bisa kalian cobakan di programnya kalian di laptop masing-masing ya. Oke. Kita lanjut ke persoalan selanjutnya. Buatlah pseudocode untuk persoalan pertukaran tanpa menggunakan variabel tambahan. Caranya seperti apa? Oke. Program pertukaran. Catatannya tidak boleh menggunakan variabel tambahan. Ya, oke, berarti kita cuma punya 2 variabel, yaitu A dan B. Tipe datanya integer. Nah, ini kita misalkan isinya A8, B5. Nah, nanti kita hasil outputnya yang kita harapkan, A itu nilainya 5 dan B itu nilainya adalah 8. Oke, yang pertama, write A, B. Oke, tulis A dan B. Nah, selanjutnya, A sama dengan A tambah B. Jadi nilai A sama dengan 8 tambah 5, hasilnya 13. Jadi nilai A sekarang adalah 13. Nah, B itu nilainya, B sama dengan A kurang B. Nah, nilainya tadi kan A udah 13 ya. Nah, 13 ini kita kurangi nilainya B, yaitu 5. Hasilnya 8. Berarti sekarang B nilainya udah 8. Nah, sekarang A sama dengan A kurang B. Nilainya A tadi 13 yang di sini. Nah, nilainya B tadi udah 8. Jadi, A sama dengan 13 kurang 8. Hasilnya adalah 5. Jadi, sekarang nilainya udah kutuker. Write A, B. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kasus berikutnya ya. Menghitung gaji karyawan. Suatu perusahaan mempunyai N orang karyawan dengan asumsi penggajian sebagai berikut. Yang pertama, gaji setiap karyawan akan sama jumlahnya. Yang kedua, gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Yang ketiga, pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 15% dari gaji pokok setelah ditambah tunjangan. Yang keempat, tunjangan yang didapat dari perusahaan adalah 20%. Dan yang terakhir, gaji pokok bisa berubah tergantung kebijakan perusahaan. Output yang kita harapkan, hitung gaji bersih karyawan dan dicetak ke layar. Caranya seperti apa? Kita di sini langsung main ke pseudocode-nya ya. Oke, ini ada nama programnya apa? Gaji bersih karyawan. Ini kalian bisa lihat seperti itu, ada syarat-syaratnya di situ. Kemudian deklarasinya, cons, artinya dia tetap ya. Dia tidak bisa berubah. Persen tunjangannya 0,2. Ada cons persen pajak 0,5. Kemudian ada nama karyawan. Ada nama karyawan itu tipenya string ya. Kemudian ada variabel gaji pokok, tunjangan, pajak, gaji bersih. Itu tipenya real ya. Jadi perhatikan ya deklarasinya semuanya. Ada cons, artinya dia itu tidak bisa berubah. Ini nama karyawan, bisa diganti-ganti namanya. Ini kita masukkan input dari luar. Kemudian ada yang namanya gaji pokok, tunjangan, pajak, gaji bersih. Ini ada deskripsinya. Ini sama dengan algoritmanya ya. Read nama karyawan, gaji pokoknya berapa,
tunjangannya berapa. Oke, persen tunjangannya sama dengan persen kali gaji pokok ya. Nah, selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian menghitung komisi salesman. Tulis algoritma untuk menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan nilai penjualan yang dicapainya. Salesman akan mendapat komisi sebesar 5% dari hasil penjualannya. Masukkan nama salesman dan hasil penjualan, kemudian tampilkan nama salesman dan besarnya komisi yang diterima. Oke, itu nanti kalian buat latihan ya. Ini juga buat latihan titik tengah dari 2 buah titik. Ini adalah shadow code-nya. Kalian coba sendiri nanti. Kemudian ada konversi waktu ke detik, konversi waktu ke jam, menit, detik. Oke, kemudian ada latihan soal. Silakan kalian baca dan kalian kerjakan. Ini ada pembahasannya juga. Oke, sampai sini perkuliahan kita. Jika ada yang ditanyakan, akan kita bahas di perkuliahan Zoom kita. Assalamualaikum.